Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Anggota kami yaitu Abdul Saifuddin dan saya sendiri itu Malik Ridwan. Yang pertama itu latar belakang. Negosiasi merupakan proses penting dalam dunia bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di Indonesia, negosiasi bisnis seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, etika, dan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Budaya kolektivis yang kuat, di mana hubungan personal dan kekeluargaan memainkan peran penting, seringkali mempengaruhi jalannya negosiasi di dunia bisnis. Selain itu, negosiasi bisnis di Indonesia tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan cara yang harmonis dan saling menghormati. Konsep dasar negosiasi bisnis. Negosiasi adalah proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai suatu hal, baik berupa barang, jasa, maupun kondisi tertentu. Dalam konteks bisnis, negosiasi merupakan keterampilan penting yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama itu negosiasi distributif, yang kedua negosiasi integratif, yang ketiga itu negosiasi kooperatif, yang keempat negosiasi kompetitif. Prinsip-prinsip negosiasi. Yang pertama keterbukaan dan transparansi, yang kedua kepercayaan, yang ketiga komunikasi efektif, yang keempat fleksibilitas, yang kelima saling menguntungkan. Baik, selanjutnya proses negosiasi bisnis. Negosiasi dalam bisnis tidak hanya melibatkan diskusi antara dua pihak, melainkan merupakan sebuah proses yang sistematis dengan tahapan-tahapan yang jelas. Setiap tahap dalam negosiasi memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil, efektif, dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang pertama, persiapan perencanaan. Tahap pertama dalam negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Kemudian yang kedua, pembukaan negosiasi. Setelah persiapan matang, tahap berikutnya adalah pembukaan negosiasi. Lalu yang ketiga adalah penawaran dan counter offer. Setelah proses pembukaan, tahap selanjutnya adalah penawaran dan counter offer. Kemudian yang keempat, penyesuaian dan kompromi. Dalam negosiasi bisnis, sering kali kita diperlukan adanya penyesuaian dan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, penutupan dan kesepakatan. Tahap akhir dari proses negosiasi adalah penutupan dan mencapai kesepakatan. Setelah melalui berbagai proses tawar-menawar dan kompromi. Tantangan dalam negosiasi bisnis di Indonesia. Negosiasi bisnis terutama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Tantangan-tantangan ini bisa bersumber dari perbedaan budaya, ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang bernegosiasi, serta masalah regulasi yang kerap muncul. Metode penelitian. Yang pertama, data dan teknik pengumpulan data. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan kekuatan. Yang ketiga, aspek hukum dan regulasi. Keempat, tantangan ekonomi. Dan kelima, korupsi dan transparansi. Kesimpulan, negosiasi bisnis merupakan aspek penting dalam aktivitas perdagangan dan kolaborasi antar perusahaan, baik di tingkat lokal maupun global. Perusahaan negosiasi yang efektif tidak hanya melibatkan kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kebutuhan, kepentingan, dan batasan masing-masing pihak. Dalam konteks Indonesia, negosiasi bisnis menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan budaya, ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan besar dan kecil, serta tantangan hukum dan regulasi yang dinamis. Kunci sukses dalam negosiasi bisnis terletak pada keterampilan, adaptasi, dan fleksibilitas dalam menangani berbagai perbedaan yang muncul. Pemahaman terhadap norma budaya lokal, serta pendekatan yang mengedepankan hubungan jangka panjang dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat mempermudah tercapainya kesepakatan yang optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.